Selamat pagi anak-anakku. Pada video ini kita lanjut materi kita tentang jaringan pada tumbuhan. Secara umum terdapat dua macam jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan meristematik dan jaringan ikat atau permanen. Yang pertama, jaringan meristematik. Jaringan meristematik merupakan jaringan yang mengalami pertumbuhan dalam waktu tertentu sehingga menyebabkan bertambahnya sel-sel baru pada tubuh tumbuhan. Adanya jaringan meristematik menyebabkan terjadinya pertumbuhan, yaitu bertambah panjang dan lebar pada tubuh tumbuhan. Jaringan meristematik bisa disebut juga jaringan mudah. Jaringan ini terdapat pada ujung batang, ujung akar, ujung daun pada tumbuhan. Ya, jadi jaringan meristematik adalah jaringan mudah yang menyebabkan bertumbuh pada tumbuhan atau bertumbuhnya pada tumbuhan juga bertambah lebar dan bertambah panjangnya tubuh tumbuhan. Jaringan meristematik atau jaringan mudah ini terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan ujung daun. Oke anak-anakku, di sini ya saya ada pegang akar, ya ini akar batang pepaya, ini akar palem, ya. Tadi jaringan meristematik atau jaringan mudah, ya boleh dikata jaringan mudah atau jaringan meristematik adalah jaringan mudah yang selalu membelah setiap waktu sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Ya, itulah yang disebut jaringan meristematik atau jaringan mudah. Jaringan yang terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan ujung daun. Nah, sekarang ini ada akar, ini ada akar pepaya, ini akar palem. Nah, sekarang tadi jaringan meristematik adalah jaringan yang terdapat pada ujung akar di sininya, di bagian ujung atau di bagian ujung sini, ya. Jaringan mudah, lihat ini. Ya. Itu jaringan meristematik, jaringan mudah. Oke anak-anakku, yang kedua, di sini ada ujung batang, ya. Ujung batang di bagian ujung sini, di sini ada jaringan meristematik, ya, di sini. Pada ujung daun di bagian sininya ada jaringan meristematik, ya. Di sini juga, ya. Ini ujung batang, ya. Karena adanya jaringan ini, maka batang pada tumbuhan ini bertambah tinggi. Bisa paham anakku? Dan karena adanya jaringan meristematik pada ujung akar ini, maka akar bertambah panjang. Anak-anakku sekalian, ya, kita lihat yang pertama tadi adalah jaringan meristematik tadi, jaringan yang terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan ujung daun. Pada buku kalian ada gambar akar, ada gambar batang, ya. Ada gambar akar. Nah, sekarang tadi ini adalah akar, ya, akar. Nah, di situ ada rambut-rambut akar. Ini namanya rambut-rambut akar, ya, rambut-rambut akar. Ini sama halnya pada buku kalian, ya. Ada namanya ujung akar, ya, ujung akar ini, yang ini. Kalau pada akar ini ada ini ujung akar. Nah, sekarang
ada namanya tudung akar paling bawah, yang ini namanya tudung akar. Nama bahasa biologinya adalah kaliptra. Ini kaliptra. Bisa saya buka ini, ya. Ini. Ya. Ini, ya, kaliptra atau tudung akar, penutup jaringan. Apa fungsi tudung akar ini? Ya, menutup atau membungkus jaringan meristem agar jaringan meristem tidak luka atau rusak pada saat menembus tanah. Ya, itu fungsi fungsi kaliptra atau tudung akar. Oke anak-anakku, jadi tadi jaringan meristem atau jaringan mudah di sini, ya. Ini di sini. Ya. Sekarang yang berikut, ya. Sama persis yang ada di buku kalian, ya. Di situ bagian B, ya. Ini ada batang naik. Nah, di sini ada daun. Ini seperti yang ada di buku kalian, halaman 181. Yang ini yang dikatakan ujung batang di atas. Disinilah terdapat jaringan meristematik atau jaringan mudah. Oke anak-anakku, kita lanjut. Jaringan meristematik terdapat pada area pertumbuhan, yaitu ujung akar dan ujung batang. Penebalan pada batang dan akar tumbuhan juga terjadi karena adanya perkembangan jaringan meristematik yang terjadi ke arah samping atau horizontal atau bersifat lateral pada tubuh tumbuhan. Jaringan meristematik tersusun oleh sel-sel meristematik yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Ukurannya kecil. 2. Dinding selnya tipis. Ya. 3. Kaya sitoplasma dengan inti sel yang tampak menonjol. 4. Sel-selnya tersusun rapat, bahkan tidak memiliki celah antara sel. 5. Sangat aktif membelah sehingga menambah pertumbuhan. Jaringan meristematik merupakan cikal bakal pembentukan dan bertambahnya jaringan tetap atau permanen. Oke anak-anakku, ya. Di halaman 182 di situ ada kegiatan 6.4, ya, keberadaan rambut akar pada permukaan akar. Nah, kita lihat di situ alat dan bahan: 1 biji kacang, misalnya kacang hijau; 1 botol kaca, misalnya botol bekas selai atau toples; kertas karton dan tisu. Ya. Langkah kegiatannya: 1. Potonglah kertas karton seukuran diameter dalam botol kaca, kemudian pasang di dalam botol. Isilah botol dengan gumpalan tisu. Ya. Yang kedua, letakkanlah biji kacang hijau di antara kertas karton dengan dinding kaca botol sehingga biji kacang hijau bertahan dan tidak jatuh. Basahilah kertas karton, tetapi jangan sampai basah sekali. Yang penting lembab dan tidak kering. Letakkanlah botol percobaan tersebut pada tempat yang cukup panas dengan cahaya yang tidak terlalu terik untuk beberapa hari. Jika kertas karton mengering, maka tambahkan sedikit air sampai lembab kembali. Anak-anakku sekalian, ya, ini tidak perlu kita lakukan. Ya, cukup kita lihat gambar saja. Ya, ada di situ kan sudah kentara akar, ya, sudah tumbuh akar, kita amati saja. Saya sudah jelaskan tadi, ya. Oke anak-anakku, ya. Jadi ini tidak usah kita lakukan. Sekarang kita lanjut materi. Jaringan permanen. Jaringan permanen
berkembang dari jaringan meristematik, membentuk bagian-bagian tubuh tumbuhan. Sel-sel yang menyusun jaringan permanen memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Ukurannya cenderung kecil dan berdinding tipis. 2. Sitoplasmanya sedikit dengan nukleus yang kecil. 3. Tidak dapat membelah lagi. Ya, itu jaringan permanen. Ya, ada 3 karakteristik. Ukurannya cenderung kecil dan berdinding tipis, sitoplasmanya sedikit dengan nukleus yang kecil, tidak dapat membelah lagi. Jaringan permanen dapat digolongkan berdasarkan 2 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan letak atau asalnya. Jaringan permanen dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jaringan dermis, jaringan pembuluh atau vasikular, dan jaringan dasar. 2. Berdasarkan jenis sel yang menyusunnya, jaringan permanen dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Anak-anakku sekalian, kita lihat yang pertama, jaringan dermis. Jaringan dermis atau dermal umumnya terletak di lapisan paling luar tubuh tumbuhan, yaitu di permukaan akar, batang, daun, bunga, dan buah, merupakan bagian-bagian yang tersusun oleh jaringan dermis. Biasanya jaringan itu disebut juga jaringan epidermis. Oke anak-anakku, ya, jaringan dermis tadi adalah jaringan yang terluar, ya, kulit luarnya ini, ya, ini jaringan yang paling luarnya itu jaringan dermis atau jaringan epidermis. Jadi jaringan dermis ini, jaringan yang paling luar, juga disebut epidermis. Ya, di bagian luarnya anakku, ya, di sini. Ya. Nah, sekarang fungsi jaringan dermis diantaranya melindungi tubuh tumbuhan, membantu proses pertukaran gas, mengurangi penguapan air atau evaporasi dari permukaan daun, serta berperan dalam proses penyerapan air dan mineral dari dalam tanah. Itu fungsi jaringan dermis. Sekarang yang kedua, jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh disebut juga jaringan pengantar karena kemampuannya menghantarkan air, mineral, dan sari-sari makanan ke berbagai bagian tubuh tumbuhan. Jaringan tersebut tersusun oleh 2 macam jaringan, yaitu xilem dan floem. Nah, sekarang pergerakan air dan mineral terjadi melalui xilem. Sedangkan makanan yang dihasilkan di daun akan dihantarkan oleh bagian tubuh yang lain melalui floem. Jadi, jaringan xilem berfungsi untuk menyerap air atau menghantarkan air dari akar hingga ke daun. Saya ulangi, jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air atau menyerap air dari akar hingga sampai ke daun. Sedangkan jaringan floem adalah berfungsi untuk mengangkut hasil proses atau mengangkut hasil makanan, hasil proses fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Saya ulangi, floem berfungsi untuk mengangkut makanan, hasil proses fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke anakku, itulah 2 jaringan pembuluh dalam tumbuhan xilem dan floem. Yang ketiga, jaringan dasar. Jaringan dasar dikenal juga sebagai jaringan pokok yang berperan sebagai jaringan pendukung. Jaringan dasar dapat ditemukan di akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang keempat, jaringan permanen sederhana.
Ada 3 jaringan permanen sederhana, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkim tersusun dari sel-sel berdinding tipis, terdapat di bagian yang lunak pada tubuh tumbuhan dan melakukan beragam fungsi. Pada daun, sel-sel parenkim mengandung kloroplas yang berperan dalam proses fotosintesis. Jaringan kolenkim tersusun dari sel-sel yang memiliki ketebalan di bagian sudut-sudutnya. Jaringan kolenkim mendukung proses pertumbuhan batang dan daun. Anak-anakku, kita buka halaman 184. Ya, di situ ada gambar, ada jaringan parenkim, ada jaringan kolenkim, dan ada jaringan sklerenkim. Ya. Jaringan sklerenkim terdiri atas sel-sel yang berdinding tebal dan tidak mampu lagi melakukan pembelahan. Sklerenkim berperan dalam memberi kekuatan pada bagian-bagian tertentu tubuh tumbuhan. Yang kelima, jaringan permanen kompleks. Jaringan permanen kompleks terdiri atas 2 macam, yaitu jaringan pembuluh silem dan floem. Silem tersusun dari beberapa jenis sel, salah satunya adalah sel pembuluh yang berbentuk tabung atau tubular dengan dinding selnya tebal, seperti silem, floem juga tersusun dari beberapa sel yang berbeda. Sel yang paling penting adalah sel pembuluh sel pembuluh tapis. Sel tersebut berbentuk tabung dengan dinding sel bagian ujung-ujungnya saling bersambung satu sama lain. Floem juga memiliki sel tetangga yang menempel pada pembuluh tapis serta parenkim floem dan serat floem. Anak-anakku, di situ ada gambar di halaman 184, gambar 6.23. Gambar A, jaringan pembuluh silem, dan jaringan B, ya, bagian B adalah jaringan pembuluh floem. Di halaman 184 anakku ada uji diri 6.4. Di situ 1, sebutkanlah macam-macam jaringan hewan. 2, sebutkanlah macam-macam jaringan tumbuhan. Dan 3, jelaskan perbedaan otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Jadi anak-anakku, kalian semua kerja uji diri 6.4, ya, 3 nomor, dan saya tunggu hasilnya. Oke anakku, ya, sambil saya menunggu hasilnya, kalau ya sudah selesai difoto baru dikirim ke WA group. Kerja di lembaran biasa saja, ya, di kertas biasa saja. Oke, tulis soalnya. Terima kasih, sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya.